Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Setiawati dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 1887 Saya akan mempresentasikan tentang proses transaksi dan proses pengendalian internal. Perlunya pengendalian komponen proses pengendalian internal, pengendalian pemrosesan transaksi, analisis proses pengendalian internal. Rumusan masalah yang pertama, mengetahui proses transaksi dan proses pengendalian. Kedua, apa saja komponen proses pengendalian internal, bagaimana proses pengendalian transaksi, bagaimana transaksi proses pengendalian internal. Tujuan pembahasan: deskripsikan proses transaksi dan proses pengendalian, mendeskripsikan proses pengendalian transaksi, mendeskripsikan komponen proses pengendalian internal, mendeskripsikan analisis proses pengendalian internal. Yang pertama, proses transaksi dan proses pengendalian internal. Perlunya pengendalian dan exposure. Pengendalian dibutuhkan untuk mengurangi exposure terhadap resiko. Exposure tidak semata-mata terjadi karena kurangnya pengendalian. Pengendalian berguna mengurangi exposure, tapi pengendalian tidak dapat mempengaruhi penyebab terjadinya exposure. Exposure umum: biaya terlalu tinggi, pendapatan cacat, kerugian akibat kehilangan aktiva, akuntansi yang tidak akurat. Interupsi bisnis, yaitu ketidakmampuan untuk bersaing, sanksi hukum, kecurangan dan pencurian. Dan C, kecurangan dan kejahatan kerah putih. Kecurangan manajemen, pelaporan keuangan yang menyesatkan, kejahatan korporat. Proses komputer dan exposure. Banyak aspek dari pemrosesan komputer yang cenderung meningkatkan exposure organisasi terhadap peristiwa-peristiwa yang diinginkan. Pemrosesan data secara mekanis, menyimpan data secara mekanis, dan kompleksitas pemrosesan merupakan aspek exposure yang dihadapi organisasi. Tidak peduli apapun pemrosesan komputer digunakan di perusahaan atau tidak. Pemrosesan tersebut penyimpanan data terpusat dan aktiva. Pemrosesan data merupakan aspek dari pemrosesan komputer yang memicu akhirnya exposure yang baru. Kemudian aktiva pemrosesan harus dilindungi seperti melindungi kekayaan organisasi yang lain. Tujuannya adalah pelanggan harus diotorisasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan manajemen. Kemudian harga dan termin barang dan jasa yang dijual untuk diotorisasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan manajemen. Semua pengiriman barang dan jasa harus diikuti dengan penagihan ke pelanggan. Tagihan ke pelanggan harus akurat dan dengan cepat diklarifikasikan dengan singkat dan dilaporkan. Vendor harus diotorisasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dengan manajemen. Karyawan yang disebut direktur harus sesuai dengan kriteria manajemen. Kemudian rencana produksi harus diotorisasi sesuai dengan kriteria manajemen. Kemudian jumlah waktu transaksi harus akurat dan harus segera dikelompokkan, diringkas, dan dilaporkan. Komponen proses pengendalian internal. Komponen pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi perusahaan, manajemen, dan personel lain, dirancang untuk memberi jaminan yang masuk akal terkait. Yang pertama, membuat dan memelihara buku catatan dan rekening yang cukup detail serta merefleksikan transaksi dan karakteristik aktiva secara akurat dan detail. Mengembangkan dan memelihara sistem pengendalian akuntansi internal. Yang B, dampak lingkungan bisnis terhadap pengendalian internal. Pertimbangan penting yang lain adalah proses pengendalian internal suatu entitas bervariasi tergantung pada konteks, ukuran organisasi, struktur organisasi, karakteristik pemikiran,
metode transmisi, pemrosesan, pemeliharaan, dan mengevaluasi informasi, persyaratan legal dan regulator, diversitas dan kompleksitas operasi organisasi. Lingkungan pengendalian yang pertama, nilai-nilai integrasi dan etika terhadap kompetensi, filosofi, manajemen, dan gaya operasi struktur organisasi. Perhatian dan pengarahan yang diberikan oleh Dewan Direksi dan komitennya, cara pembagian otoritas dan tanggung jawab kebijakan, serta daya dan prosedur. Penafsiran resiko komponen kedua dari pengendalian internal merupakan proses pengidentifikasi, penganalisis, dan pengolahan risiko yang mempengaruhi tujuan perusahaan. Tahapan yang paling kritis dan menaksir risiko adalah mengidentifikasi perubahan kondisi eksternal dan internal, serta mengidentifikasi tindakan yang diperlukan. Aktivitas pengendalian adalah sebagai kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah diambil untuk mengatasi risiko perusahaan yang telah diidentifikasi. Informasi dan komunikasi adalah sebagai rekod atau metode yang digunakan untuk melakukan mengidentifikasi, menganalisis, mengklasifikasi, dan mencatat sebagai transaksi perusahaan serta untuk menghitung berbagai aktiva dan kewajiban yang terkait di dalamnya. Pengawasannya sistem informasi organisasi, struktur pengendalian internal organisasi sejauh mana ketaatan terhadap kebijakan, operasi, prosedur, dan rencana. Kualitas kinerja personal organisasi, kualitas kinerja profesional organisasi. Pengendalian proses transaksi merupakan satu prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa elemen proses pengendalian internal diimplementasi dalam suatu sistem aplikasi tertentu di setiap siklus transaksi organisasi. Pengendalian pemrosesan transaksi mencakup pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum, pengendalian aplikasi, pengendalian preventif, detektif, dan koreksi, pengendalian koreksi. Komunikasi tujuan pengendalian internal. Tujuannya adalah menjaga kekayaan organisasi. Kekayaan fisik suatu perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan, atau dihancurkan karena kecelakaan, kecuali jika kekayaan tersebut dilindungi dengan pengendalian yang memadai. Kemudian mengecek ketelitian dan keandalan data. Akuntansi dan manajemen memerlukan informasi keuangan yang teliti dan andal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Kemudian mendorong di efisiensi pengendalian internal ditujukan untuk mencegah dipublikasikan usaha yang tidak perlu atau pemborosan dalam segala kegiatan bisnis perusahaan dan mencegah penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak efisien. Tujuan dan perilaku. Sistem informasi memiliki beberapa tujuan. Salah satu tujuannya adalah produktivitas, rehabilitas informasi, dan kekayaan organisasinya untuk merupakan tujuan yang penting. Kesimpulannya yaitu adalah rangkaian aktivitas pemanfaatan kekayaan perusahaan tersebut tidak melibatkan kekerasan, kejahatan, dan kerah putih terjadi pada saat kekayaan perusahaan digunakan menyimpang. Baik, itulah presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.